Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada pagi hari ini, ada baiknya kita bernyanyi. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian kita pada pagi hari ini tertulis dari Hesekiel 3 ayat 17. Hesekiel 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan berkata, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Itu bukan sekedar jabatan kehormatan. Itu adalah tanggung jawab rohani yang hebat. Dalam konteks zaman itu, seorang penjaga berdiri di menara kota untuk melihat bahaya yang datang, memberi peringatan agar semua orang bisa menyelamatkan diri. Tuhan memakai gambaran itu untuk tugas rohani yang Tuhan percayakan kepada Yeskiel, mendengarkan firman Tuhan dan menyampaikan kepada umatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara teologis kita melihat dua hal yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Tuhan memanggil dan menetapkan. Tuhan memanggil dan menetapkan. Panggilan Yeskiel bukan karena kehebatan dirinya, tetapi inisiatif panggilan datang dari Tuhan. Yeskiel tidak melamar menjadi nabi. Tuhanlah yang menetapkan dan mengutusnya. Artinya Bapak Ibu, pelayanan bukanlah ambisi pribadi, melainkan respon atau panggilan Allah. Dalam hidup kita pun, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi penjaga di lingkungan, di keluarga, di gereja, di tempat kerja. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan mempercayakan tugas itu. Yang kedua Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, mendengar firman dulu baru bicara. Tugas penjaga harus mendengar sebelum berbicara. Tuhan berkata, bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Urutannya jelas. Dengar dulu firman, baru berbicara. Ini penting. Pelayanan yang sejati bukan menyampaikan opini pribadi, melainkan menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Tanpa keintiman dengan Tuhan, peringatan kita bisa menjadi penghakiman manusiawi, bukan teguran penuh kasih. Ada juga dimensi tanggung jawab moral. Jika Yeskiel memperingatkan orang fasik dan mereka tidak bertobat, tanggung jawabnya selesai. Tetapi jika ia tidak memperingatkan mereka, ia ikut bersalah. Di sini kita belajar bahwa kasih sejati tidak membiarkan orang berjalan menunjukkan curang tanpa diingatkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peran penjaga bukanlah penyelamat. Peran penjaga bukanlah penyelamat. Penjaga hanya meniup sangkakala. Ia tidak bisa memaksa orang untuk bertindak.
Keselamatan tetap ada, pekerjaan Tuhan. Ini membebaskan kita dari rasa mengubah orang. Tugas kita adalah setia menyampaikan, hasil kita serahkan kepada Tuhan. Setia menyampaikan, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Bagi kita hari ini, menjaga atau menjadi penjaga berarti peka terhadap keadaan rohani di sekitar kita. Apakah ada anggota keluarga yang mulai menjauh dari Tuhan? Apakah ada sahabat yang hidup dalam pilihan yang merusak dirinya? Apakah gereja kita mulai kompromi dengan nilai duniawi? Tuhan mungkin sedang memanggil kita untuk berdiri bukan dengan kesombongan, tetapi dengan doa dan kasih. Menjadi penjaga juga berarti berjaga atas diri sendiri. Kita tidak bisa memperingatkan orang lain jika kita sendiri tertidur secara rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, maka mari kita bertanya, apakah kita masih mendengarkan suara Tuhan? Apakah firman-Nya masih menegur dan membentuk hidup kita? Kiranya Tuhan memberi kita hati seperti Yeskiel, taat mendengar, berani berbicara, dan setia sampai akhir. Sebab pada akhirnya Tuhan cari bukanlah keberhasilan menurut ukuran manusia, tetapi kesetiaan sebagai penjaga yang tidak lalai meniup sangkakala. Tuhan cari bukanlah keberhasilan menurut ukuran manusia, tetapi kesetiaan sebagai penjaga yang tidak lalai meniup sangkakala. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajarlah kami untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Jadikan kami penjaga yang setia, bukan hanya mendengar, tetapi juga menyampaikan kasih dan peringatan dari-Mu kepada sesama kami. Berkati pekerjaan kami dan lindungi kami selalu ya Tuhan. Amin.